Halo semua, selamat datang lagi di channel YouTube Rafif. Udah lama nggak ngonten karena beberapa hal. Tentunya yang pertama karena memang tidak konsisten ya untuk bisa ngonten dengan berbagai alasan lah. Yang kedua, kebetulan sedang berada di kondisi yang mungkin ini untuk pertama kalinya buat saya gitu ya. Salah satunya ketika setelah menikah, saya akhirnya punya peran baru menjadi peran seorang suami, menjadi insya Allah nanti akan menjadi calon bapak dari anak, kemudian menjadi seorang pekerja, kemudian menjadi seorang yang harus tetap menghidupi diri dan tetap menjadi diri sendiri. Tentu itu sangat tidak mudah untuk bisa dilalui semua itu. Makanya dipikir juga apa yang mau di-sharingkan ya di konten. Karena tapi ini juga menjadi mindset yang keliru sih sebenarnya ya. Karena sampai saat ini pun saya berpikir bahwa untuk berbagi konten di YouTube itu harus menjadi seseorang yang something lah, menjadi sesuatu lah ya di dunia perkontenan ataupun di dunia yang misalnya karir atau di pekerjaannya. Padahal sebenarnya kalau mau sharing mah sharing aja gitu ya teman-teman. Tapi ya namanya juga pikiran gitu ya, ada aja gitu. Mudah-mudahan nanti tetap bisa konsisten. Tapi mungkin teman-teman bisa lihat dari judulnya, ini terkesan kayak judul percintaan ya. Walaupun alhamdulillah kisah percintaan saya sebenarnya baik-baik saja, dan mudah-mudahan insya Allah kedepannya akan selalu diberikan kebaikan oleh Yang Maha Kuasa gitu ya mengenai percintaan saya juga. Tapi kali ini ingin curhat sebenarnya melalui video ini, karena nggak gampang untuk bisa menjadi manusia ya, terutama semakin usia yang bertambah, umur yang bertambah, harapan dan ekspektasi yang diatur pun menjadi semakin perlu kita selalu adjust, selalu kita kalibrasi. Bahkan kayaknya semakin bertambah usia itu semakin merasa ada hal-hal yang menurut kita asing gitu untuk kita lalui. Karena kita pikir yang kita pelajari dalam hal hidup itu hanya hal yang kita baca saja dan atau hal yang kita dengar saja. Padahal yang kita alami pun itu adalah sebuah pembelajaran. Makanya pengalaman adalah guru paling berharga itu. Waduh. Pada akhirnya saya memaknai mendalam kalimat tersebut. Tapi kali ini pengen bahas soal entah kenapa semakin dewasa ya, mungkin saya bisa dibilang semakin dipaksa untuk selalu bisa move on dari keadaan yang saat ini mungkin sedang kita alami. Move on ini berbagai konteks ya, untuk teman-teman, untuk rekan kerja, untuk sahabat, baik yang meninggalkan secara roles di hidup kita gitu ya, maksudnya dia tetap masih hidup tapi meninggalkan secara peran saja, atau memang yang benar-benar meninggalkan, yang sudah meninggal dunia. Kita pasti semua pernah ada di titik dimana ketika kita berteman, ketika kita berkawan, ketika kita memberikan ruang dalam hidup kita untuk ya teman kita, untuk rekan kerja kita, secara otomatis kayaknya kita menaruh harapan gitu ya untuk mereka, dan bahkan sampai di titik
menggantungkan harapan. Sampai pada akhirnya sebenarnya kita saking asiknya berteman, saking asiknya mungkin misalnya berkarya bersama, bekerja bersama, seolah dunia itu apapun yang terjadi kita bisa hadapilah semuanya gitu ya. Apapun badai yang akan datang, apapun tantangan yang akan datang, selama menghadapinya bersama itu bisa lah gitu. Musuh itu terlihat kecil rasanya gitu ya, atau tantangan itu terlihat tidak sulit gitu untuk dihadapi. Makanya secara otomatis kita kan karena merasa ada teman gitu ya, merasa ada kawan selama yang membersamai dalam hidup kita, kita jadi punya harapan dan kayak tenang gitu ya, di perasaan, di pikiran gitu. Sampai akhirnya ada momen dimana ternyata peran itu harus sudah di situ gitu. Akhirnya banyak spekulasi lah. Ini juga tidak terjadi bagaimana pandangan kawan saya yang pernah membersamai saya atau rekan kerja saya yang pernah membersamai saya terhadap saya gitu ya. Begitupun pandangan saya terhadap mereka. Itu macam-macam lah asumsinya, harapannya. Dan yang pasti perasaan yang pertama kali muncul itu biasanya adalah ketidakterimaan atas peran yang ternyata peran mereka itu sudah ya sampai sini saja gitu. Peran saya pun sudah sampai sini saja bersama mereka. Kondisinya pun macam-macam ya. Tapi kalau saya pribadi ada di titik dimana sebelumnya tuh kurang lebih sebulan yang lalu merasa saya tuh ditinggalkan gitu. Ditinggalkan. Saya kira saya akan bisa ditemani ketika kondisi saya berada di keadaan yang paling rendah gitu. Tapi kenyataannya ya malah bahkan saya sudah mengungkapkan bahwa kondisi saya sedang rendah gitu. Tapi ya udah, pada akhirnya saya ditinggalkan juga gitu. Kalau dibilang itu salah siapa, nggak ada yang bisa disalahkan sebenarnya ya. Itu lebih ke kondisi ekspektasi yang ya itulah ganjaran ketika kita berekspektasi sama manusia gitu. Itu rasanya ya rasanya tinggalin tuh memang tidak pernah menyenangkan ya. Bahkan jadi disangkut pautkan sama ternyata hidup saya yang tidak begitu mulus. Pantas aja saya selalu gagal gitu ya, karena mungkin ya bisa dibilang pola bertemannya atau pola yang terjadi dalam kehidupan selalu seperti itu. Dan pada akhirnya memang bahkan mungkin buat teman-teman yang, dan saya kan memang saat ini sudah menikah gitu ya, pada akhirnya kita akan memang bersama diri kita sendiri gitu. Itu yang paling penting gitu. Karena kondisi ketika diri terlalu menggantungkan sama orang lain itu menjadikan diri kita tidak menjadi diri kita yang sebenarnya. Makanya pada akhirnya kita komplain ketika mereka tidak bisa memberikan apa yang kita inginkan. Pada akhirnya kita marah, bahkan kecewa gitu. Sekalipun sebenarnya kita
emang benar butuh bantuan gitu. Tapi karena kita menggantungkan diri ya, secara harapan, secara perasaannya gitu sama mereka, dan ternyata mereka tidak, bahkan ya kita merasa mereka tidak datang di saat kita membutuhkan mereka, ya akhirnya kita termakan oleh kecewa dan keterpurukan itu. Jadi video ini juga menunjukkan bahwa saya sedang mengalami beberapa kejadian yang kalau dibilang kesannya bisa kesan pesannya adalah gitu. Sulit, tapi masalahnya hidup terus berjalan gitu. Sulit karena pada akhirnya saya sendirian lagi gitu. Saya menghadapi ini semua dengan sendiri. Alhamdulillah sekarang udah punya istri gitu. Jadi istri saya adalah salah satu support system terbaik ketika saya mengalami kesendirian ini. Itu pun kan butuh waktu ya untuk bisa menyadarkan bahwa istri saya adalah support system yang baik. Karena momentum ketika lagi merasa marah saat itu tahu pada kenyataannya ternyata orang-orang yang saya pikir bisa membersamai saya itu pada akhirnya juga ya people come and go gitu ya. Saya terinspirasi dari tulisannya kawan saya yang juga seorang penulis, Kang Adit. Itu obrolan saya sama Adit bisa ditonton juga di video YouTube sebelumnya ya. Saya lupa bahwa people itu come and go gitu. Ketika mengalami fase itu juga kan boro-boro mikirin support system gitu ya. Yang ada malah lagi marah sama keadaan, bahkan jadinya kayak marah sama diri sendiri, kayak kenapa sih gue harus sampai di titik kan, karena kita tuh awalnya karena marah, misalnya kenapa sih dia melakukan kayak gitu kan, kenapa sih dia memperlakukan aku seperti itu, kenapa sih dia tidak membantu aku kan, sampai akhirnya awalnya muncul lintasan pikiran kayak gitu, sampai di titik yang benar-benar terendah itu adalah kenapa sih gua harus kenal sama dia gitu. Makanya bahayanya ketika mengalami ya itu ya, kita kan selalu menanyakan why gitu. Why yang pertamanya saja karena tidak terjawab, jadinya muncul why kedua yang semakin tidak terjawab, muncul why ketiga, terus aja bertanya tanpa dijawab sama diri gitu. Bahayanya adalah jadi mempertanyakan, ya mohon maaf gitu ya, mempertanyakan jadi Allah tuh di mana gitu. Kenapa sih Allah tuh ngasih kondisi yang keadaannya kayak gini gitu, in a negative way ya. Itu yang ya berpotensi seperti itu. Tapi alhamdulillahnya saya bisa memutus rantai, sebutlah rantai ketidakterimaan itu ya. Kalau 5 stage of grief itu lagi denial ya, rantai denial itu, atau mungkin fase denial itu mulai terlewati. Karena menurut saya denial itu bisa menjadi rantai karena kita tidak berusaha untuk mencari jalan damainya ya gitu. Bisa aja kita terus ada di fase denial gitu sampai kapanpun, karena kita tidak berusaha memutus rantainya. Makanya pada akhirnya
hanya tersisa diri saya gitu. Dan diri ini yang perlu dibangkitkan lagi. Pikiran-pikiran yang denial, pikiran-pikiran yang pada akhirnya muncul dari pengalaman-pengalaman yang negatif itu setiap harinya menjadi makanan sehari-hari untuk kita untuk kita sikapi lah, untuk kita respon gitu. Biasanya kalau udah di fase kayak gini tuh efeknya adalah seolah diri kita itu punya jadi kayak rasa ingin buktikan kepada orang lainnya tuh besar gitu. Ibaratnya kan karena abis merasa ditinggalin ya, langsung kayak terlontar tuh kayak di film-film lah, atau kayak di anime, lihat aja nanti gue bakal jadi orang yang sukses misalnya, gue bisa tanpa lu, besar tanpa lu gitu. Dan itu actually bukan saya banget gitu ya. Waktu itu perasaan itu muncul gitu, dan dipikir-pikir ya akhirnya seiring berjalan waktu buat apa ya gitu ya, terus bertahan dengan energi yang seperti itu, sampai akhirnya saya untuk memikirkan solusi untuk dari semua ini adalah mencoba fokus sama apa yang sedang diraih aja gitu. Orang-orang itu yang ya sebelumnya mungkin saya merasa ditinggalin tadi gitu ya, saya merasa marah, saya merasa kecewa tadi, pada akhirnya saya berusaha untuk oh ya udah gitu, kita pada akhirnya punya kehidupan masing-masing, punya hal yang diperjuangkan masing-masing gitu. Dan kalaupun suatu saat ketemu lagi juga, saya berdoa aja berada di kondisi yang pada akhirnya memang bisa mendamaikan dan tetap baik aja gitu. Tentu ini saya tidak membicarakan soal saya punya konflik sama seorang gitu ya, tapi ini perasaan yang terjadi dan pikiran yang terjadi selama 1 bulan belakangan ini gitu. Ya memang di sisi yang lain dari pihak yang sananya juga kayak lagi-lagi ini pikiran saya merasa jadi kayaknya jadi apa ya istilahnya, kayaknya menjadi melihat saya tuh menjadi hal yang mengecewakan juga buat mereka gitu. Tapi ya udah, mungkin timingnya untuk saling mengecewakan gitu pada akhirnya gitu ya. Bahkan kadang-kadang kayak saya nggak tahu sih, setiap lontarannya itu seolah menjadi menyinggung gitu ya. Tapi mungkin itu problem yang ada di diri saya aja yang terlalu, ya itu karena saya masih menggantungkan kan ya. Jadi ya udah gitu. Saat ini lagi berproses untuk gimana caranya untuk tidak menggantungkan diri sama orang lain. Apapun yang terjadi, dan harapannya ke depan juga nanti saya bisa lebih baik untuk merasa enjoy untuk setiap apa yang dilakukannya, karena konsekuensinya tentu
ibaratnya apa ya, keadaan di masa lalu itu tidak bisa sepenuhnya pulih gitu ya. Kadang-kadang kan kita mendambakan bahwa ya kayak kalimat-kalimat orang yang baru putus terus balikan gitu ya. Dan ketika balikan itu kan biasanya bisa nggak sih kita kayak dulu lagi gitu. Nah itu saya memiliki kepercayaan bahwa sepertinya tidak mungkin ya untuk bisa seperti dulu lagi. Jadi dan life must go on, terus maju gitu. Mungkin ya udah, saya punya hikmahnya adalah Allah mempertemukan mereka sampai titik itu gitu. Dan jadikanlah itu pelajaran yang sangat berharga ke depannya. Dan mudah-mudahan melalui video ini teman-teman yang lagi merasa apa ya, di fase harus move on juga gitu, lagi kecewa sama keadaan, saya ikut mau mendoakan gitu ya, karena ini memang fase yang tidak mudah. Teruslah coba sebelum, nah ini mungkin apa ya, saat ini yang solusinya cukup manjur itu mulai membenahi diri dibandingkan mencari pelampiasan, ataupun malah jadi kayak biasanya gini ya, ketika lagi keadaan yang mengecewakan sama si A gitu ya, kita jadinya pengen nyari-nyari waktu sama si B sama si C, dan kita pengen menceritakan sama si B sama si C karena kita kecewa sama si A. Sebaiknya itu jangan dilakukan, karena itu hanya menambah, yang pertama jelas kalau teman-teman yang muslim ya, itu hanya menambah dosa aja ya, karena rasanya nggak mungkin kalau nggak gibah ya. Tapi kalau misalnya ke orang yang si B dan si C adalah orang yang tepat untuk berbicara, teman-teman butuh untuk bicara, untuk curhat, silahkan. Dan tapi sebisa mungkin sifatnya tidak menjelek-jelekan personal gitu ya, karena apapun itu kan perlu diingat, pasti ketika kalian kenal sama si A itu kan dalam kondisi yang baik-baik, yang menyenangkan ya gitu ya, kenal dalam kondisi yang baik gitu, dan sebisa mungkin ibaratnya berpisah pun dalam kondisi baik-baik aja. Dan itu yang saya selalu, prinsip yang saya pegang dari mama saya gitu ya, kalau kenal baik-baik ya ditinggalin juga perlu baik-baik gitu. Makanya salah satunya adalah membenahi diri dulu. Terserah membenahi dirinya mau mulai dari mana. Coba mulai ajak obrol diri, perlu gak sih kecewa gitu. Kalau saya mungkin saat itu karena butuh guidance ya, saya butuh nasihat dari hal-hal yang lain gitu. Salah satunya adalah saya membaca buku. Di fase ini saya lagi baca bukunya Pak Fahrudin Faiz ya, tentang filsafat kebahagiaan. Waduh, itu mantep banget. Walaupun saya belum beres bacanya, tapi mungkin nanti saya bikin video reviewnya kali ya, sinopsis dari bacaan buku tersebut. Gitu aja teman-teman. Tapi kayaknya video ini nggak terlalu manfaat amat ya. Ini memang murni saya pengen curhat, sekaligus bentuk merekam jejak bahwa saya pernah ada di kondisi yang seperti ini, dan saya share sama teman-teman. Kalau teman-teman ada yang mengalami kejadian serupa, boleh share di komentar gimana sih perasaannya, kira-kira ada tips apa, boleh di share juga tipsnya kayak gimana. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.
Terima kasih sudah menonton video saya.